Insya Allah esok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara, sekaligus. Informasi lainnya, saudara, Komnas HAM hari ini memanggil Baris Krim Polri terkait pemeriksaan senjata 6 anggota FPI. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita di channel Somehow. Hari ini kita bukan di studio, kita bukan di tempat narasumber dari podcast kita, tapi kita berada di mana? Ayo jawab. Di Min. Di mana? Di mana dong? Kita di satu tempat yang ada airnya. Iya, oh iya, ada airnya. Ada karangnya. Airnya asin. Teman-teman Iya. bisa lihat. Tempat-tempatnya apa? Jangan nanti rame kalau dikasih tahu. Ya nggak apa-apa, kan kita sebagai promosi dari pariwisata Indonesia. Waduh. Teman-teman harus tahu bahwa Menteri Pariwisata itu kemarin baru dilantik. Siapa tuh? Itu doang. Gua nggak tahu soalnya. Apalnya yang ini. Siapa Menteri Pariwisata yang baru? Sandiaga Uno. Nah, Sandiaga Uno. Menggantikan Wisnu Tama. Emang iya? Iya. Kok? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh Iya, menggantikan Wisnu Tama. Jadi Sandiaga Uno baru dilantik. Untuk Pak Sandi sukses terus ya. Kan Sandiaga Uno oposisi. Asbajing kok jadi segitu? Enggak. Jadi Gerindra itu masuk ke dalam pemerintahan. Nah, kita awal udah politik nih. Udah. Suka. Ngerti udah. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita ada di salah satu pantai di daerah Banten. Namanya itu adalah Karang Taraje. Kalau bahasa Sunda itu Taraje. Hah? Taraje. Karang itu kayak batu karang. Taraje itu bahasa Sundanya itu tangga sebenarnya. Tangga Gitu. yang terbuat dari kayu. Iya, tangga yang terbuat dari kayu itu Taraje. Jadi mungkin di sini dulunya banyak Taraje ya. Mungkin gitu. Tapi namanya Karang Taraje, daerah Banten, apa namanya? Sawarna. Bayah Sawarna gitu, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau liburan bisa ke sini nih main-main. Di sini tempatnya adem, terus banyak pohon kelapa juga gitu kan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kita pun ke sini tetap jaga jarak. Kita pakai mobil itu masing-masing satu-satu. Ya, jadi supaya nggak berdempetan gitu, Iya. teman-teman. Tapi kita buat ke sini rempetan. Enggak, ya kan kita udah tes dulu. Oh iya, udah swab. Iya, Betul. udah tes UN. Udah swipe up. Hai. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita bukan hanya mau liburan, bukan hanya mau main, tapi kita juga di sini mau tetap berkarya, mau tetap bekerja untuk bisa memenuhi hasrat perkontenan kita, teman-teman, gitu. Jadi di sini kita akan coba membahas, karena 2020 sudah berakhir, jadi kita pengen coba untuk membahas, melihat apa aja sih yang terjadi di 2020 gitu. Ya, siap Bang. Ada PU di sana. Ada tukang kopi di sana. Oke, jadi kita akan coba membahas ada apa aja sih di 2020 yang diperbincangkan di jagat maya, di jagat media sosial, di televisi gitu, teman-teman. Silakan Nita, yang pertama ada apa Nita? Jadi kita sudah sampai di apa namanya? Pantai Pulau Manuk. Manuk dalam bahasa Indonesia artinya burung. Kenapa dinamakan Pulau Manuk? Karena mungkin banyak laki-lakinya. Enggak, katanya malah banyak perempuan-perempuannya. Oh, perempuannya. Yang mengundang banyak laki-laki untuk datang. Oh, jadi perempuan itu kesini untuk mencari manuk atau burung. Oke, itulah kesimpulannya. Oke, berita yang pertama di tahun 2020 itu ada beritanya Reinhard Sinaga, Kak. Siapa itu Reinhard Sinaga? Reinhard Sinaga itu orang Indonesia, dia kuliahnya di Inggris.
Di tahun 2020 dia tertangkap karena kasus asusila. Serem banget ya. Asusila itu dia melakukan Anjing duduk. ah kok anjing dulu asusila. Iya, kalau dari beritanya dia melakukan asusila terhadap 28 pria. Padahal kan Reinhard sendiri kan laki-laki ya. Iya. Dia melakukan pelecehannya terhadap 28 pria. Berarti dia seumur hidup 159 kasus pemerkosaan, Iya. 28-nya pria. Iya. Sisanya Jadi dari satu pria itu dia nggak ngelakuinnya cuma sekali, jadi dia berkali-kali gitu. Makanya tercatat ada 159 kasus Lakukan apa? pemerkosaan pemerkosaan sama pria. Iya, jadi di awal Januari mungkin resolusi dia ini. wadaw. Iya. Untuk membanggakan Indonesia Iya. Dengan Membawa cara- nama Indonesia. ke kancah mancanegara. Iya. Tapi nggak gitu juga dong harusnya. Jadi Reinhard Sinaga ini menyita perhatian publik terutama di Indonesia tentang kasusnya yang ada di Inggris itu. Dan ya kalau saya sih lebih ke malu ya, gitu kan. Tapi orang Indonesia pada bangga, Bang. Bangga atas dasarnya apa? Kenapa bangga gitu? Kan suka dijadiin meme. Gimana Pasti, bunyinya? Kan dirame-ramein kan. Oke. Pas tahun apa? Januari itu dirame-ramein Oh kan. iya, Sampai rame banget. Nyampe masuk stiker-stiker WhatsApp Iya, juga kan ya. tuh, Gue berarti punya bangga, lagi. Bang. Tidak dong. Kenapa kalau tidak bangga disebarin gitu, kalau misalnya aib pasti disembunyiin dong. Nah justru itu mungkin itu kelemahan kita. Aib itu kadang lebih suka diumbar gitu untuk bisa mungkin nggak tahu ya, atau mungkin itu menjadi sebuah sisi lain dari negara kita bahwa aib itu ternyata tidak ditutupi tapi malah diumbar. Tapi lu bangga, Bang, sama diri lu sendiri? Oh bangga dong, jelas. Kalau diri sendiri bangga. Makanya saya bikin konten karena saya bangga terhadap diri saya sendiri. Gitu. Dan bangga juga terhadap kalian dikit. Lumayan lah ya. Oke. Terus apa lagi nih, Nit? Yang kedua setelah ada Reinhard Enggak, kita- Reinhard ini sekarang ada di mana sekarang? Oh sekarang Di dia sudah Inggris. divonis seumur hidup kok. Jadi dia sekarang udah di penjara. Oh, oke. Tapi Ada fun fact seumur hidup itu yang tadi teh. itu bukan Gimana? fun fact, Anda aja yang baru tahu bahwa seumur hidup itu bukan artinya dia Selama-lamanya. tapi seumur dia sekarang berapa, misalkan dia umur 36 tahun, Mm-mm. ya dia dihukum 36 tahun gitu. Betul. Itu fun fact, Bang. Itu fun fact. Buat Ya, kalian yang ya belum emang- tahu emang itu. kayak gitu. Bukan Iya. nggak fun gitu. Tapi dulu Nita ngiranya itu juga Tuh kan, dihukumnya iya. selama-lamanya. Tuh kan. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Oh iya, mungkin banyak orang yang Siapa belum tahu tahu. jadi konten kita ini bermanfaat. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian dihukum seumur hidup jangan khawatir. Jangan dulu. Amit Enggak, maksudnya seumur hidup itu ya umurnya kita hidup ketika dihukum itu. Misalkan ada anak 1 tahun nih, ada kesalahan, Dihukum seumur hidup. dihukum Anak seumur tahun hidup. dihukum Ya berarti 1 tahun hukumannya gitu, gitu. teman-teman. Oke. Nah, jadi kasus Reinhard Sinaga ini membuka awal tahun dari Kaleidoskop 2020 yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Oke, setelah ada Reinhard, kita punya Risa Celametan. Ingat oh nggak? iya, Risa yang ini. Celametan, Met Curametan, met. Itu di Batulan siapa gitu. Tahu nggak? Kalau ada makanan, bukan deh. Gimana? Iya, ada videonya yang dikirim. Ada nggak? Makanan Di download nggak? Di meja. Menggalak-galakku sia. Terenet. Nah itu sempat viral di bulan Februari kalau nggak salah. Itu tuh berawal dari katanya TikTok, bukan ya? enggak Enggak. siapa Culametan itu namanya Risa. Risa. Ya. Risa itu punya keresahan bahwa ketika dia makan itu tuh selalu ada aja orang-orang atau temennya yang minta. Nyomot Tapi ketika dia minta orang Boleh. itu nggak ngasih gitu. Oh. Jadi itu nah itu kita bisa belajar dari Risa bahwa keresahan itu bisa jadi karya. Betul. Gitu. Tapi dia masih sekolah nih ya? Masih sekolah SMP dia. SMP itu sempat viral. Jadi pertanyaannya, setelah dia bikin video itu masih ada yang Culametan gitu? Nah itu nggak tahu, mungkin ada, bahkan mungkin dia diundang ke TV-TV gitu kan,
mungkin dia diundang ke beberapa acara, jadi mungkin orang-orang bahkan ngasih sih ke dia supaya dapat foto bareng mungkin. Jadi nggak banyak yang culametan gitu teman-temannya, tapi nggak tahu sih kalau orang-orang Indonesia umumnya. Padahal di videonya Risa itu ada belakangnya ada temennya itu yang goyangannya. Oh iya. Ada diundang juga tuh. Iya, itu pemanis sih sebenarnya, tapi lebih manis lagi ketika. Nah, tapi dia itu naiknya itu ketika videonya itu diedit tuh yang ada musiknya. Oh iya. Nah, itu ketika itu nah itu jadi hal sama Ade Londo kan ya? Bukan. Iya dong. Sama editor berkelas kita, Ruli. Nah, itu jadi pembahasan juga, viral juga tuh di 2020 gitu, bahwa itu tadi kita belajar dari Risa, keresahan itu tidak hanya sekedar jadi apa ya? Ya jadi keresahan semata, jadi unek-unek ya, tapi bisa jadi karya. Apalagi cuma ngedumel-dumel di postingan WhatsApp. Benar, gitu. Apalagi cuman misalkan di postingan WhatsApp yang kayak emot doang gitu kan. Misalkan sakit itu gambar emot hijau gitu. Sambil muntah Atau ya. bahkan saya agak mohon maaf nih, agak seling resah ketika perempuan udah paling sebulan nggak ketemu gitu kan. Tapi update statusnya itu setelah sekian purnama gitu. Padahal baru sebulan, atau pakai kata-kata setelah banyaknya drama baru ketemu, padahal baru Tapi kan sebulan. masuk Udah. akal. Emang berapa purnama? Satu purnama itu kan muncul sebulan sekali kan ya? Setiap tanggal 14. Ya berarti ketika dia nggak ketemu 2 hari pun berapa purnama kan? Artinya nggak usah lah gitu kan. Misalkan ketika baru nggak ketemu sebulan itu setelah sekian purnama. Oh itu gitu. mungkin cuma perempuan-perempuan lebay ya. Kalau Iya. gua Risa, ya kita tadi belajar dari Risa, keresahan itu jadi karya, nggak hanya dari jumlah saja. Teman-teman mohon maaf ketika misalkan suaranya ada suara laut, ini efek Sengaja ya dibuat. sengaja dibuat. Sebenarnya ini teh green screen, kita Ya, ini segera green screen ini. Kita nggak ada di laut sebenarnya. Iya, kita sebenarnya. di studio baru. Jadi sebenarnya download sound ambience pantai itu download. Betul. Iya. Ini buah karya dari editor berkelas. Lagi yang capek gitu, Wak. Oke, next. Apa lagi? Next, yang paling heboh sejagat raya mancanegara. Tahu nggak datangnya virus corona ke Indonesia? Oh iya. Iya kan? Nomor 3. Oh iya benar-benar. Oke. Nah gini, jadi gue juga sempat, kan sebenarnya virus ini tuh rame diperbincangkan di dunianya tuh Desember sebenarnya 2019. Iya, di Wuhan, gitu. China. Di Wuhan, Cina gitu kan. Terus, nah masuk tahun baru Januari Februari itu di Indonesia belum ada. Aman lah gitu, ya. aman. Dan bahkan kalian bisa cari jejak digitalnya. Pejabat-pejabat kita pun menyangka bahwa virus corona ini tidak akan masuk ke Indonesia. Betul. Ada yang bilang katanya virusnya perizinannya susah, gitu kan. Ada yang kalau di Indonesia orangnya kuat-kuat karena minum jamu. Betul. Itu bukan kata saya, itu kata pemerintah pejabat-pejabat teman-teman lah, pejabat-pejabat kita gitu kan. Ternyata tahu-taunya ada 490 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total ada 16.496 kasus COVID-19. ada orang ataupun positif pertama pada waktu itu kurang lebih dari bulan Maret. Betul. Gitu. Di awal Maret. Bahkan salah satu menteri perhubungan pada waktu itu terkena positif corona gitu teman-teman. Jadi di bulan Maret itu mulai rame COVID kan, bener gak? Kita benar-benar lockdown 3 bulan total kan ya. Nah awalnya dari Jakarta kan ya? Iya, dia kenanya di Jakarta. Cuma kenapa waktu itu ramenya Depok, karena dia rumahnya di Depok. Oh iya, pas waktu itu Iya. kalau nggak salah ada yang meninggal di Cianjur tuh, saya ingat di Cianjur tapi orang Depok, Bekasi gitu. Pokoknya dari Cianjur ada. Nah, itu tuh pertama tuh yang teridentifikasi, tapi dinyatakan bahwa dia negatif pada waktu itu, negatif. Tapi ketika proses pemakaman memakai proses pemakaman apa sih yang COVID itu, protokol COVID Plastik. gitulah. Ya pakai plastik gitu-gitu dibungkus dan lain sebagainya gitu. Oh itu orang Cianjur. Di Cianjur tapi orangnya bukan orang Cianjur gitu. Oh, gitu. Lagi liburan kalau nggak salah. Tapi itu kan bukan kasus pertama kan? Kalau nggak salah itu pertama, artinya meninggal tanpa sebab. Kan gini ya, dulu itu COVID itu kalau dilihat berita-berita Cina itu kayak lagi main,
terus pingsan Tiba-tiba gitu-gitu. kelebutan gitu-gitu kan. Padahal gitu. Padahal kalau di kita enggak ya, enggak ada yang gitu kan. Maksudnya apakah ini konspirasi? Elit global. Apakah ini elit global? Waduh. Nah tapi kalau gue sendiri ya pribadi secara apa ya? Secara penyakit ya gue percaya gitu secara virusnya. Cuman secara apa ya? Publish secara pemberitaan itu kadang yang sering menakutkannya itu yang terlalu berlebihan sih menurut gue. Tapi kita juga tidak menganggap sepele, tapi kadang kan itu mengganggu pikiran dan Betul. pikiran sebenarnya yang jadi kunci bagaimana stres gitu kan, jadi down gitu sih. Tapi yang gue bingung gini nih Bang, awal-awal itu kan masih kayak cuma 100 kasus. Iya. Itu kan lockdownnya total gitu. Nah. Sekarang udah makin tinggi tapi biasa aja. Ya karena semua butuh makan ya. Jadi Yes. jadi ya mau gimana lagi lah. Karena kan ada peribahasa biasa bisa karena terbiasa. Jadi kita karena udah terbiasa kayaknya jadi ya bisa-bisa aja gitu. Apalagi evaluasi dari hasil lockdown itu banyak yang kelaparan gitu kan dan lain sebagainya gitu. Ditambah bantuannya juga nggak nyampe langsung ya ke tangan masyarakat. 10.000. Iya. Kalian dapat gak? Enggak. Gua dapat sekali. Oh, dapat sekali. Gitu. Iya, dan ada bantuan ya untuk korban ataupun terdampak Covid itu, tapi ya tadi teman-teman kasus di bulan Desember nanti itu ada kasus korupsi yang menyangkut Mengejutkan. bansos tadi gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi Covid ini terdampak lah semua, bahkan dari beberapa pembahasan podcast kita semuanya itu terdampak, entah itu dari pengusaha, entah itu dari buruh, entah itu dari orang-orang komunitas juga. Betul. Gitu, dan sangat berpengaruh, dan itu sampai hari ini tetap jadi pusat perhatian. Bahkan katanya ada varian baru. Oh iya. Iya, ada varian baru. Varian Nggak tahu ya. coklat. Nggak tahu Iya, strawberry. rasa kan, Coklat varian kayak itu. ini ya, kayak makanan gitu kan. Green tea dong. Kita nggak tahu lah. Mungkin virus juga di-upgrade ya, mungkin nggak tahu. Siapa yang upgrade kita nggak tahu. Karena makin kesini kan alat buat mendeteksinya makin gampang, jadi dia bermutasi menjadi mungkin lebih sulit. Kenapa manusia makin pinter yang ngedeteksi gua juga makin pinter gitu supaya Bisa jadi. mungkin ya varian-varian misalkan corona nikah sama virus flu misalkan, jadi varian baru. Corona flu. Iya, jadi ya gitulah pokoknya, aneh-aneh lah pokoknya. Tapi ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi lah, selalu sehat juga. Tapi ada pesen nih Bang. Apa, gimana? Kan kita media dihajar media. Nah, ini, benar. ini itu. Tapi gua ada beberapa orang dari kita kan, ada aja yang Nggak percaya. Bukan nggak percaya, tapi menentangnya skeptis gitu. Oh, Jadi benar. berlebihan, ketakutan berlebihan. Tapi Oh, gua ya. rasa lebih baik khawatir berlebih daripada acuh sih Bang. Benar. Jadi ya benar tadi bahwa tetap percaya sih secara penyakitnya aja ada, cuman tadi manajemen pikirannya itu harus ini gitu. Kita juga maksudnya jangan sampai stres gitu, segala sesuatu itu jadi parno juga gitu. Tapi tetap tadi jangan terlalu acuh juga gitu. Emang siapa Allah Tetap gitu. aware ya. Tetap peduli gitu. Itu kalau ngomongin tentang Covid sebenarnya nggak beres-beres sebenarnya. Mohon maaf, bukan nggak beres-beres. Belum beres sampai hari ini, jadi panjang banget kalau diceritain. Tapi intinya jaga kesehatan. Kita pesan bahwa tetap 3M. Apa aja? Mencuci tangan. Menjaga jarak, memakai masker. Ingat Kita pesan juga ibu. promosi 3M. Kita juga. Tapi videonya panjang. Yuk. Aduh, jangan ayo. Lanjut. Yang keempat, kita punya lagu yang amat sangat viral di Indonesia. Oke. Gil, Mau apa sok? Ampun Bang Jago. kok kayak amun Bang Jago? Tahu Enggak kan dia marahin gua. Oh iya. Oh gitu ya. Gimana kayak Relate gitu. Kayak dulu gimana? Iya, jadi Gimana kayak itu mengupload videonya depanmu. ada adegan yang itu gak yang misalnya didorong itu, ada dia dorong nih yang ininya, Yang apanya? yang si dua-duanya Oh, yang dua-duanya ngedorong KKI. Yang kursi roda. enggak yang Becak. si Oh, iya becak. yang Sorry. si udah sih si kekainya kan di tangga, aku bukan boneka, boneka digituin dulu mau jatuh tau. Oh iya, Bang. Iya. Lu Nanti kita ini ya, kita rewind reaction. videonya ya, bagian itunya. Cek gimana, Cek?
KKI nih. KKI lovers. Oh, enggak dong. Oh enggak. Enggak, tapi kalau memandang secara umum memang enak. Emang mudah untuk di telinga Indonesia itu Bener. memang mudah. Jadi kayak lagu-lagu major pada zaman dulu Wali. Kalaupun nggak punya lagunya kita hafal. Benar. Kayak kangen band gitu Iya, kan ya. kangen band, Dihujat masih. tapi apal semuanya. Hafal semuanya. Jadi di poyok di lebok sebenarnya. Benar. Nanti ada translate di Payat di waktu apa ya? Iya, jadi kadang orang tuh harus terus didoktrin nanti juga hafal. Walau entah pun itu karyanya dinilai jelek atau enggak, yang penting enak di telinga. Benar. Dan yang pasti itu menghasilkan buat KKI ya. Betul. Dia sudah belikan Semangat mobil KKI. untuk orang tuanya. Iya. Mantap. Apalagi sekarang ada lagu kedua. Iya, judulnya Pentol. Oh. Ayo, gue sensor tuh Oh, depannya. Hah? Kok udah pada pentol. Tet. Oh iya. Padahal gua dulu waktu kuliah seneng banget makan pentol. Iya. Nanti ada lagunya juga, ada Pentol apa sih? cuangki. Itu Itu tuh bakso. bakso kecil-kecil gitu loh. Kalau di Jawa namanya bakso kuah. pentol. Namanya pentol. Iya. Banyak sensornya gue sensornya. Pentol. Ya ribet. Oke. Iya. Kalau dari gua sendiri, sebenarnya pertama KKI itu berangkat dari viralnya dia make up pakai apa ya? Ini balon isi air. Harusnya kan sama apa itu tuh? Harusnya pakai beauty blender. Nah, beauty blender jadi di sini di blender. Nggak pakai beauty blender. Nah, harusnya tapi dia pakai balon isi air. Nah, Betul. dari sana titik awal KKI muncul. Nah, di sana diundang di beberapa di konten-konten YouTube, Nagita Slavina, terus siapa? Tasya Farasya gitu kan Banyak mulai tuh. naik setelah itu. Nah, setelah itu dia viral kan pacaran dengan Si ganteng siapa? Rio. Rio gitu kan. Gua apa Banyak lagi? dramanya dan lain sebagainya. Gua Akhirnya ngikutin mereka lagi. putus dan mereka putus itu lalu dikuaklah bahwa itu tuh settingan. Iya, dia mengaku gitu. itu Dia settingan. mengaku itu settingan dan Yang- akhirnya lahirlah lagu itu. Yang aku settingan tuh siapa sih? Si KKI karena udah putus. Maksudnya yang menganggap itu settingan itu si KKI. Si KKI. Settingan gitu. Ya, Gua takutnya si KKI itu nggak tahu, nggak ngerti bahwa itu tuh settingan. kalau nggak salah dia chattingan kayak ya kita gimana nih kalau nggak salah ya ada tuh Awal chattingan kenalnya di DM ya. bahwa kita pacaran bla 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 ya dalam arti untuk mendongkrak nama si cowoknya gitu kan, tapi kalau nggak salah gitulah KKI-nya yang ngomong gitu. si cowoknya ngajak si Keke kan si Keke viral duluan. Takutnya sih gua mah kalau si KKI kan kayak Polos ya, banget gitu. polos ya, benar-benar. Dari yang gua tahu di beberapa wawancara, KKI itu mengaku kalau dia tuh memang fuck girl. Jadi Oh, emang iya, iya. banyak cowoknya gitu. Dan cowoknya cakep-cakep. Kayak berapa kenal dari Anda merasa gagal saya. Iya, berarti Tidak dong, Anda yang harus merasa gagal. Jadi dia Kayaknya tuh aku pak girl. banyak kenalan di Facebook gitu loh. Pak boy itu harusnya. Fuck girl dong, kan Fuck dia boy dong. mengkoleksi banyak mantan. Pak apa artinya? Fuck kasar ya. Apa sih? Boy ngepak boy. Laki-laki. Tuh, ngepak boy berarti pak boy dong. Tapi kan itu bukan kata kerja. Oh iya. Iya. Oke, jadi teman-teman Iya. kita lanjut ke Keke ya. Iya. Kalau cowok baru pak girl. Karena kan girl, pak girl. enggak dong. Kan tadi sudah dijelaskan itu bukan kata kerja. Iya. Aduh, gak nyampe otak gua. Udah ya. Iya itu. Jadi Keke gimana bahwa tadi berangkat dari itu dan dia merasa resah dan akhirnya menurut gua sih yang pinter itu adalah dalam tanda kutip marketing ataupun pemasarannya. Betul. Dia melihat atau produsernya dia melihat ada kesempatan. Ah. Dia ini lagi viral. Walaupun sorry to say gitu kan, maksudnya gua ketika nyanyi lagu itu gua nggak tahu nih nada awalnya tuh di mana gitu kan. Walaupun gua nggak ngerti musik juga gitu kan. Gitu. Tapi enak gitu, enak didengar, enak Enak, oke. dinyanyiin gitu. Bahkan ketika Tahu kita berbahasa. berangkat dari sini pun dari Autotune. mulai awal berangkat sampai Wajib. beres sampai nyampe itu kayak semua lagunya. Betul. Gokil. Tapi sih Aku kayak cinta KKI. pernah ini gak sih pernah nyanyi live gitu live di hadapan fans-fansnya pernah nggak sih? Kalau nyanyi live perform itu nggak kalau nggak salah nggak pernah, cuman kalau kayak jadi bintang tamu di salah satu talk show terus dia nyanyi pernah. Kayaknya Maksudnya nyanyi iya. itu kayak nggak pakai musik gitu, tapi ya nyanyi di kursi Oh. gitu gitulah pokoknya disuruh Dites gitu ya? ditesnya. Dan Enak. mantap. Enggak sih. Mantap gitu kak. Mantap, berarti itu live apa Biasanya. siaran tuh enggak? Biasanya sih Wallahu alam. live ada live-nya kan diundang di Rumpi yang gitu-gitu tuh. Ini Acara nonton rumpi ya. ya brownies gitu kan. Obrolan manis. Berondong manis. Kok jadi brownies? Brownies. Iya. Betul bisa. Brownies. Oke. Dan nah
nah dari KKI ini sebenarnya panjang nih, bahkan ada di yang namanya kontennya Andovi Daloves di apa YouTube Got Talent bukan? nah YouTube Got Oh Talent. iya. Di sana bukan disindir, maksudnya kayak orang-orang yang ngeditnya niat gitu kan kalah viral sama dalam tanda kutip KKI yang ya tadi viralnya dengan kondisi ataupun dengan cara settingan, dengan lagu yang mungkin kontroversial gitu kan. Jadi editor itu kayak Chandra Liao, Andovi Daloves mungkin yang sering niat banget gitu kan. Itu kalah, itu disindir kalau nggak salah ya sama Coki Sitohang. Coki coklat asli. Coki Muslim. Tapi itu yang salah siapa? Penontonnya apa emang konten kreatornya? Apa penontonnya yang Sebenarnya sih nggak ada yang salah gitu kan, cuman ya mungkin itu ya dinamika aja sih. Sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, yang benar itu KKI menemukan pasar yang benar di Indonesia. Kalau coba dia orang Inggris mungkin nggak viral. Nggak viral. Karena dia target pasarnya tepat di Indonesia. Orang-orang yang suka menghujat tapi tetap dilihat. Oke, Anda cocok di sini. Jadi kayak itu memfasilitasi orang-orang julid yang ada di kita gitu. Jadi mereka tuh ngerasa wah tersalurkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Kayak ngeluarin karya, mungkin hujatan itu bentuk respon dari netizen juga gitu. Ya itulah ya. Dan si para penjulit juga butuh bahan. Iya. Gitu. Aduh gatel nih ngomongin apa lagi ya. Kata Role bilang bahwa yang hujat pun belum tentu bisa sih sebenarnya. Iya betul. Gitu. Mereka tuh biasanya cuma omdo sih. Gitu. Kalau udah ketemu KKI langsung juga paling foto bareng. Iya. Kita ada tanda tangan. Kalau misalkan kita dipertemukan, kita bikin konten bareng. Betul. Podcast. Iya. Manjat. KKI aja nak makeup dong. Oke, KKI sampai sekarang pun bahkan sampai masih viral gitu kan. Oh iya tadi Sehat selalu ya. Iya, sehat selalu untuk Semangat KKI. Semangat KKI. Tidak mudah jadi KKI. Iya, Betul. tidak Aku mudah. juga pengen kok jadi KKI. Halo KKI. Lanjut. Next. Tereteteu. Tereteteu. Senang nggak di situ? Senang. Ada salah satu konten kreator Oh iya. yang kontennya ini emang agak lumayan parah sih. Dia prank gitu. Kontennya prank. Prank ini ya, prank sampah. Betul. Oke, dari gua berangkat kalau nggak salah prank itu diberikan kepada dalam tanda kutip Prank kan emang beda sampah. Oi. siapa yang suka ngeprank dulu awal-awal nyamar jadi tukang cuci, nyamar jadi Gembel. Dan anehnya orang nggak ngeh masa ya. Berarti mereka terlalu menjiwai untuk jadi gembel. Tapi balik lagi ke Ferdian Paleka. Jadi dia tuh kalau nggak Ayo ngomong. Ya gimana? Kalau Ferdian Paleka itu kalau nggak salah ngasih prank sampahnya kepada waria-waria. Iya, betul. Kalau dia pernah klarifikasi bahwa itu tuh supaya mereka nggak mangkal dalam tanda kutip. Kayak mengganggu lah ya. Gitu kayak mengganggu. Cuman ya itu mendapat respon dari netizen bahwa dalam kondisi Covid kan masih ya. Iya, Iya, bantuannya dalam bantuan Iya, COVID. dia kayak kasih sumbangan gitu. Kasih sumbangan dan ya isinya sampah dan dia ketawa-ketawa gitu. Dan itu viral, dihujat sana sini, bahkan dia pun masuk ke dalam sel tahanan gitu. Tapi oh ya, Dilaporkan oleh sebenarnya nggak ada yang lapor Nggak ada. ya kayak Karena viral aja. kan menimbulkan salah satu ada menimbulkan kegaduhan itu ya ini apa walaupun nggak ada yang ngelaporin ya tapi polisi bertindak gitu. Tapi menurut gue itu emang salah sih. Maksudnya ngerjain orang ya udah gitu fine aja. Yang salahnya itu kan dia direkam, masukin YouTube, jadi dimonetize. Kan itu jadi keuntungan dong. Iya benar. Iya. Benar. Dan ya sebenarnya yang segala sesuatu yang dinaikkan ke media itu ya ada resiko yang harus dipertimbangkan sih sebenarnya. Betul. Termasuk ya kita pun ngobrol di sini nggak tahu nih resiko apa yang akan kita Enggak, sebenarnya kan orang jahat tuh di luar banyak Bang. Sampai sekarang ini pun pasti ada yang orang jahat, tapi kan salahnya tuh kita nggak tahu gitu. Kenapa kita harus tahu itu karena direkam. Salahnya tuh direkam apa-apa dikit-dikit direkam. Kamera ya. Jadi sangat cukup berbahaya dan tapi jadi tidak juga itu untuk menutup kemungkinan kita berhenti berkarya karena takut. Betul. Ya. Karena untuk kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara itu yang diatur dalam undang-undang gitu kan. Cuman secara etik, secara moral pun ya itu harus diperhatikan. Iya. Gitu. Walaupun sekarang Ferdian Paleka sudah bebas,
dia pun diundang lagi di beberapa konten juga gitu kan. Dan ya kebenaran atau enggaknya itu subjektif sih sebenarnya. Dari Ferdian Paleka punya pembenaran, netizen yang Ferdian Paleka sekarang IG-nya ada paid promote gak? Emang ada? Ada kayaknya. Kayaknya Udah berapa ada sih. followersnya? Kayaknya ada ya. Wah, berarti itu suatu ini dong. Apa dia bukan boneka? ya Semua settingan. Iya. Apa tuh? Supaya menaikkan konspirasi. followers. Iya, kayak akan bahas ke ini kan anjay. Belum. sabar. Itu emang agak gatal sih bahas itu. Ya. itu Ferdian Paleka ya. Lanjut, next ada Next. Wah, ini membanggakan Indonesia banget nih. Ada video viralnya Lati. Nah ini nanti kita akan minta pendapat dari editor-editor. Bagaimana kan lihat tuh editor kan Lati. Editor handal. Gua lihat Latinya yang di TikTok. Yang mana? Yang make up? Oh iya. Nah, tapi bahkan gua sendiri pun tahu lagu itu Lati pertama dari Indonesia itu dari video Videonya Jarna. Jarna namanya? Iya, Jarna Bagwani. Bukan. Jarna Bagwani itu yang pertama kali bikin viral lagu Lati. Itu tuh ini lagu apa nih bagus. Nah barulah naik si Everything has changed. Gitulah. Tapi emang skill make up-nya emang keren banget sih Jarna. Jadi bukan hanya di lagu itu aja sih sebenarnya kan. Iya. Di lagu-lagu sebenarnya cuman kebetulan lagu itu baru naik terus dia yang mulai naikin gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau nggak ada make up itu nggak tahu juga sih Latinya. Tapi ya, walaupun karyanya keren, tapi ya ada awalan lah. Salah satunya dari tutorial make up itu. Gitu. Jadi tutorial make up itu. Iya. Itu dan videonya naik terus siapa? Yang karyan tuh Weird Genius. Ada Arab, ada Raja Arab. Eka Gustiwana. Satu lagi siapa? Satu lagi Gerald. Sarah Fariza. Fit Sarah Fariza. Sarah Fajira. Sarah Fajira. Fajira. Mirip Pokarin, yang mirip Pokarin itu kan? Iya. Siapa? Tapi namanya Sarah Fajira. Mirip Pokarin. Gua kira Iya, Okarin mirip. katanya. Satunya Okarin, gua kira. Dua-duanya keren kok. Jadi musik itu mengkolaborasikan musik teknologi modern dengan salah satu alat musik tradisional kayak gamelan dan lain sebagainya. Kalau menurut gua sih keren ya. Jadi terlihat sisi keseriusannya dalam menggarapnya sih bang. Gokil sih itu. Parah sih. Di satu studio pun saya pun udah lihat BTS-nya. Jadi dia tuh ada hujan bener-bener disemprot hujan. Ngomong Korea ya? Ya jadi cahaya lampu-lampu flash itu kan ada asap-asap kan. Benar-benar. Itu tuh memang sudah dipikirkan matang-matang dan eksekusinya itu keren banget sih. Bener, jadi ya nggak setengah-setengah gitu kan, bahkan hasilnya pun luar biasa, nggak setengah-setengah juga, bahkan diapresiasi di internasional. Gitu. Ada yang dancernya juga, ada yang penari Indonesianya juga, gitu kan. Bener. Dan nampaknya ini hujan ya. Sudah gitu. mulai gerimis. Gerimis, tapi coba kita lanjut dulu. Gerimis Itu mengundang. Lati itu cukup viral ya teman-teman semua. Lalu Next. Kita punya satu. Raihan Sinaga. Bukan. apa lagi? Next kita punya ANJAY. Oke. Itu saya teman-teman dulu lah. Gimana tentang Anjay itu sendiri? Laki-laki bernama Lutfi ini ya. Iya. Kata-kata anjaynya apa? Laki-laki bernama Ya pokoknya Lutfi ini. viral Anjay terus apa? Jadi apa yang ada di otak kalian gitu. Jadi si Lutfi ini kan anak psikologi. Dia mempermasalahkan kata anjay. Katanya itu termasuk kata plesetan dari kata anjing sih. Kata dia. Akhirnya dia melarang kata itu untuk digunakan sama anak-anak Indonesia. Nggak anak-anak doang sih, semuanya. Ya.
takutnya dicontoh katanya gitu kan sama Iya. anak gitu. Dan dia nggak buat video sama ahli bahasa gitulah, pokoknya katanya ya intinya dia ini tuh menggiring bahwa anjay itu nggak ramah untuk diucapkan gitu sih. Termasuk kata-kata kasar lah Katanya ya. gitu. Tapi maksud gue dia teh serius sih buat itunya, apa emang dia teh tahu lah itu mah cuman itu doang. Nah, Tapi justru emang, itu ya, itu niatan dia yang tahu sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari karir dia sekarang, gue ragu sih bahwa itu tuh emang Iya. kayak Iya. Emang maksudnya dari kalau hatinya ngomongin gitu. kata itu banyak hal kata-kata lain, bahkan jujur kalau misalkan anjay itu serapan dari anjing, banyak juga di YouTube orang-orang bilang anjing. Betul. Iya. Itu kan maksudnya ya Kenapa harus serapannya? Udah anjingnya aja. Iya. Anjing kan hewan. Iya gitu. Jadi ya itu niatan balik lagi ke masing-masing sih sebenarnya. Tapi ya gimana, Cek? Ya, jadi kalau misalkan Dari segi pendidik nih asik. Iya. Iya. Silakan. Terlalu berat. Saya bukan pendidik di sini. iya. Cuman kalau misalkan dari kata serapan anjay, ada meme-nya nih. Meme turunan kata anjing, ada anjir, ada Anjrit. anjay, ada anjrit, ada Banyak dan lain-lain. Tapi kenapa hanya anjay? Betul. Dan bahkan anjay ini ada lagunya, yaitu antara Yonglek sama Kevin. siapa stand up komedian tuh Bukan. Kemal Pahlevi. Oh iya. Itu kan lagu anjay dan itu jadi ANJAY. Iya. Justru karena lagu anjay ini video dia jadi naik lagi. Betul. Gitu. Apa ini strategi marketing? Apa Anda mereka bekerja sama kah? mohon maaf ya, mungkin takutnya kita diusut lagi. Oke. Mainnya keke. Tapi maksud gue gini, Settingan. Lutfi Apa itu, ini satu manajemen sama kayak Ya sak. Lutfi itu ganteng. Menurut gue ya. Iya. Kalau dia tidak, sorry, dia itu alumni dari Elmen. iya, cowok-cowok badan keker gitu. iya. Tapi Itu dia alumninya. ketopang sama badan mukanya yang cakep sebenarnya. gitu. Terus anak psikologi pula kan. Iya. Berarti kan dia bisa memahami manusia gitulah. Ya. Tapi tingkahnya bikin ilfil. Oh, oke. Jadi kalau gitu kegantengannya turun. Iya. Jadi Anda yang gak ganteng tetap optimis, minimal tidak aneh-aneh lah. Gitu ya. Minimal asik di tongkrongan lah. Betul. Itu kalau orang kayak gitu pasti di tongkrongan dijulitin ya. Iya. Iya. Gak tahu sih dia punya tongkrongan atau Iya. enggak. Gitu. Dan dia sekarang punya pacar baru. Iya. Dia pacarnya itu mantan dari gue Anjrit. lupa. Makan mantan dari anjrit. Enggak dong. Pokoknya yang viral juga pernah gitu. Jadi nggak tahu sih ya itu strategi marketing ataupun emang Ya, jadi- kayak gimana, tapi ya itu masing-masing. Tapi itu pernah viral di 2020. Tapi bang bentar, akhirnya dia bikin lagu juga. Iya, lagunya apa? Anjayani. Ya Allah, hei, Anjayani itu serapan dari anjay. Anjay itu serapan dari anjing. Jadi Anda tolong konsisten gitu. Jadi Anda sama aja menuntut diri Anda sendiri. Iya, Ya. jadi psikologinya dari mananya ini? Bang? Nggak ngerti dia lulus gak sih? Gak tahu. Iya, bisa jadi nggak lulus. Nggak tahu. Ibsen. Gimana kalau dia nonton ini? Ya, Terus kita diundang di Rumpi. Itu strategi marketing kita. Ya Allah. Nanti Iya. kita bikin lagu juga nggak? Iya, kita bikin lagu. Judulnya Lutfi. Ah. Next. Oke, next di tahun 2020 ini yang paling viral itu adalah video TikTok. Oke. Gua dulu nih, berangkat TikTok itu viral 2020, bahkan saya sendiri yang niatan tidak ingin install TikTok. Tahun 2020 kemarin saya install TikTok karena kebutuhan kerjaan dan konten. Oh, Saya harus alasannya tahu. gitu ya? Saya harus tahu gitu. Tapi kan pernah di TikTok itu kan pernah di-banned dari Indonesia Bang sebenarnya. pernah emang. Oh, ya? Iya, jadi Iya. pernah di nggak bisa diunduh di Indonesia khusus untuk Alasannya TikTok. karena Dari Kominfo ya atau apa itu yang mengatur Kemkominfo. Ya, Kominfo. alasannya apa ya? TikTok. Jadi karena mayoritas Indonesia itu mengkonsumsinya video-video yang tidak Oh, baik. Jadi iya kan, iya iya. Dan kebetulan waktu itu isi TikTok emang isinya video-video kurang iya, baik gitu. video Sekarang kurang baik. Jadi
Jadi sempat di-banned nih tapi Sekarang baik modalnya. Iya. Artis-artis kan di endorse ke sana, lalu kesannya semuanya baik kan itu balik lagi. Tapi walaupun ada beberapa akun TikTok yang emang bermanfaat, Bermanfaat. sih, kayak Tapi dokter-dokter. sebenarnya TikTok itu bagus itu. Bagus. Keren hanya Indonesia Penggunaannya lah. Penggunaannya sering disalahgunakan atau Iya. kita mungkin nge-search ya salah. Iya. Jadi kan semua punya pasarnya masing-masing. Benar. Bahkan intinya dulu itu kalau editing video itu kan harus dalam tanda kutip laptop ataupun apa. Di TikTok itu difasilitasi efeknya dan lain sebagainya. Tinggal cara kita menggunakannya. Bahkan Anjing gak guna ini. Hah? Gak guna belajar capek-capek edit video. Ada TikTok. Iya. Anda merasa tercaya iri. Tapi itu bilang bos. Papal. Nah, Tapi gini, kenapa gua dulu pernah anti TikTok? Karena dulu dalam tanda kutip kesannya itu adalah alay. Ya. Sorry to say, Bowo itu muncul menjadi seorang figur TikTok yang dimana digemari dengan behel berwarnanya gitu kan. Cakep mirip Iqbal Ramadan. Ya di TikTok. Allah, gitu. bahkan sampai ada yang menabikannya. Ada yang rela jual ginjalnya demi meet and greet dengan Bowo. Ya Allah, Bowo Alpenliebe. Gitu kan. Nah itu yang membuat saya, aduh, Agama bobo. ada apa ini gitu kan. Tapi semenjak mungkin perubahan strategi pemasaran dari TikToknya itu sendiri, itu berubah, bahkan artis-artis kesana, bahkan ya followers, bahkan sekarang ada yang namanya TikTok Ads. Jadi ya beriklan ya bisa kayak FBS, IG Ads gitu, artinya bisa jualan di sana. Dan banyak orang masuk ke sana karena kebutuhan. Kalau Instagram kan dalam tanda kutip kesannya itu gambar, TikTok itu video gitu, lebih visualnya lebih dapet. Itu makanya orang-orang tergiring untuk ke sana. Nah, makanya gue dari awal apaan nih gitu kan, TikTok gitu kan, karena tadi sosok Bowo itu yang menggiring saya. Akhirnya wadaw, menjilat gitu. ludah sendiri. Ya menjilat itu kebutuhan saja. Kebutuhan. Oke. Tapi karena waktu itu si Bowo banyak yang hujat, Bowo Cimoy gitu-gitu kan. Terus sekarang banyak rakyat Indonesia yang mulai menggunakan TikTok. Bowo tuh sempat berargumen tahu. Oh iya, Dia bilang di saat gue udah kering kalian pada nyebur. Oke. Bowo 2020. Tapi adik saya termasuk fansnya Bowo. Ya Allah. Ya. Atau sampai sekarang ada namanya penyakit TikTok syndrome. Betul. Itu apa? Gue ngalamin sendiri. Jadi ada beberapa orang kan lagu-lagu TikTok itu kan terngiang-ngiang. Ketika orang itu ada yang nyetel lagu TikTok otomatis joget itu. Iya benar. Tapi gue ngalamin sendiri, adik gue di rumah ya. Adik gue masih umur 15 tahun. Iya ya, 15 tahun ya? Iya. Enggak tahu adik-adik situ. 15 tahun. Dia tuh kan hampir tiap hari main TikTok. Ada nih akun TikToknya nanti boleh ditantumin. Tidak dong. Nggak, dia tuh cuma bergumam dikit, kuyang. Padahal nggak ada musiknya. Terus walaupun lagi misalkan lagi ngapain, goyang TikTok terus. Bahkan ya di IG itu isinya lagu TikTok bahkan. Iya, Di Instagram itu lagu TikTok gitu. Semua platform sosial media isinya TikTok. Iya. Saya TikTok. Twitter bahkan juga banyak video TikToknya. Kita bahas yang viral kayak ganteng doang cuma depan gang itu TikTok. Terus apa lagi? Iri. Bilang bos. Hai. TikTok. Terus yang joget apa sih? Gini-gini apa sih? Itu yang baru yang Iya, itu apa itu? Cika. Yang Anjing banget. Nah itu. Emang bukan itu lagunya yang Iya. Itu. Oh, emang TV itu disensor semua. Iya. emang disensor? Iya, masih TV anjing. Tapi kenapa masuk TV ya? Oh iya, Kenapa iya, diundang? iya. Kan Benar, jadi benar. ngangkat itunya. Apa sih? Gerakannya ya? Oh iya. Apa artisnya? Enggak. Viral Jadi karena ngangkat viral. Masanya sudah banyak. Oh iya. Dan Iping ngejar Rating. Rating. Haha. Gitu. Terus di TikTok juga konten kan kayak kalau kamu cari yang ganteng, Aku mundur. Kalau kamu cari itulah. Iya. Terus yang Bucin-bucin lah ya. bucin-bucin terus kayak motivasi juga ada ya. Iya. Bahkan sekarang ada juga ya kayak konten-konten keagamaan. Keagamaan. Terus ada juga yang siapa sih yang julid itu yang meranin misalkan cadel tuh? bukan yang cadel, yang kayak Mana tuh? ada siapa sih yang cowok yang julid itu yang Kayak bukan yang kalau buat kontennya itu misalkan udah nggak usah dibahas gak? Saya udah lupa. Lupa dia. Lupa saya. Cadel emang yang ini mah yang sombong betul. Oh iya yang cadel. Tapi yang cadel itu viral tuh gara-gara apa sih? Sombong. Yang candel yang mana sih? Oh iya, itu TikTok bukan sih yang dia promosi kalau orang kaya itu minumnya iya yang cadel. Itu di TikTok bukan sih? Iya, dia tuh sebenarnya selebgram ya.
Soalnya Instagramnya belum. udah ini, udah Sekarang, checklist. sekarang kemarin belum. Kemarin belum ya? Kemarin belum. Oh iya, yang kita tuh kaum mewah gitu Mewah, kan. gitu-gitu. Kita tuh ngumpulnya di sini. Dan dia sekarang katanya TikToknya udah 1 juta. Wow. Apanya penghasilannya apa? Enggak ininya followersnya. Kita bikin gitu aja yuk, Bang. Kita nih anak indie banget. Enggak. Kita anak pantai banget ini. Kita anak sunset banget. Itu Oke. yang viral, apalagi ya konten-konten TikTok yang Lagu-lagu yang- juga banyak yang dulunya udah dilupain, banyak yang naik lagi karena di TikTokin. bener. Lagu apa Kalau contohnya? ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Itu, tapi ada juga sekarang ritme promosi lagu itu lewat TikTok dulu. Oh, Jadi gitu. kayak orang-orang ngeluarin single itu dinaikin dulu di TikTok lagunya. Kayak misalnya kayak duet tuh suka ada tuh. Oh iya. Aku warna biru, lu warna, nah itu kan Iya, dinaik-naikin di TikTok, baru naik di YouTube dan lain sebagainya. Jadi strategi Bahkan marketing baru. penyanyi seelegan Raisa pun akhirnya punya TikTok. Iya. Dulu pernah dia ngomong nggak punya TikTok dan nggak main TikTok, dan sekarang dia main TikTok karena melihat potensi pasarnya sih. Betul. Gitu. Apalagi ya TikTok tuh. Itu Yang viral-viralnya tuh. siapa? Oh, Dading? Balmon. Tahu nggak Balmon yang Balmon di mana? yang gendut orang yang Bukannya Balmon itu hero di game Mobile ya itu Legends? sering disebut Balmon, yang kayak kalau misalkan udah ini tuh ada slow mo yang TikTok slow mo kan. TikTok slow mo itu yang yang TikTok ada konsep yang kayak didorong terus apa gitu. Oh iya. Kita nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Yang penting slow mo, Bang. Keren. Gitu. Oh, Dading mengoleh itu juga termasuk Itu terkenal. TikTok Oh, ya? Dading mengoleh. Bukan Instagram. Itu video apa sih? Instagram ya? Instagram itu. Mang Oh, oleh iya. Instagram. Tapi viral sama Idgitaf itu saat dinyanyikan bersama itu Salah ungkapan Bang. Idgitaf numpang ini sama si ini. Oh. Si Odading bukannya si Idgitaf kumpul polir kan. Manjat pas si Oh, di inilah dibuat versi lain gitu Ya, gitu ya, sih ya. sebenarnya. Gitu. Dipercantik. Jadi saling memanjat itu hal yang wajar ya. Kita manjat siapa nih? Baru kan lagi ngomong. Kita manjat semua orang di sini. Semua yang viral kita Nanti panjat. kita mention semuanya ya biar kita. di ini aja Bang. Di karakter aja kita. Kita lagi di Karang Taraje kan? Oh iya, Jadi kita Sama aja manjat di sini, Karang Taraje. Iya, karakter aja kita lagi manjat aja. Hai. Iri. Bilang bos. Udah itu mulu. Terus oh iya, bahkan penyanyi-penyanyi pun sekarang jalur TikTok juga kayak siapa tadi barusan Idgitaf. kita terus kayak siapa Bapia. Raisa. Jepung siapa? Jebung. Jebung gitu. Itu kan suaranya emang bagus gitu dan mereka naiknya ke di TikTok gitu dari cover. Memanfaatkan platform. Gitu. Dan itu mantap, positif gitu. Dan suaranya enak sih. Mantap. Apa abis ini kita pindah ke TikTok? Tidak dong. Bisa dong. Bisa. Kita buat divisi baru. Akun TikTok apa kita? Bahas ini nanti ada. Bahas ini kita. Bukan aku yang kelola ya. Oke, itu ya dari TikTok banyak banget sampai hari ini hits banget. Lalu Selain ada kabar-kabar viral juga sebenarnya ada beberapa kabar duka. oh iya benar-benar. Ya, meninggalnya beberapa sosok yang legend lah ya di Indonesia. Gitu. Ada pertama 2020 itu ada almarhum Glenn Fredly, Betul. ada juga Didi Kempot gitu kan. Ya itu cukup menyita perhatian ya karena mereka sosok yang mungkin Wah, luar biasa dikagumi lah, maksudnya dari karya-karyanya. Bahkan mohon maaf, almarhum Didi Kempot itu sekarang lagi naik-naiknya dengan lagu-lagu, bahkan konser-konsernya, Parah. bahkan dia jadi brand ambassador Shopee. Jadi Iya. bintang iklannya naik tuh. Naik kemana? Surga kali. Iya, sekarang Iya, beneran naik dia. iya. Konsernya mereka berdua di sana. Yang pasti bukan naik di Karang Taraje. Enggak ada. Aduh takut nih saya. Ya, jadi itu lagi naik-naiknya dan ya mungkin ya apa ya, baiknya adalah ya dia semakin dikenang ketika emang posisinya lagi di atas, di puncak gitu. Termasuk Glenn Fredly almarhum
ya itu karyanya nggak usah diragukan lagi, lagu-lagunya walaupun tempo Kayak semua dulu orang hafal deh. kayak dengarkanlah ku rasakan, itu Kasih Putih, terus ya lagu-lagu lain lah itu terngiang-ngiang, Januari itu. Dan di 2020 ini banyak Sobat Ambiar, Bang. Iya. Nah, Oh itu lagi booming banget. Iya, Cendol dawet. Cendol dawet. Cendol. Dawet. Cendol. Cendol dawet. ini yang 500 ini yang Terus. Apa video-video jatuh terus di daweta dang yang itu tapi jatuh terus. Gimana? Gua nggak tahu. apa hal enggak. Yang mana, Ru? Di briefing dulu. Iya, ini sebenarnya 1 sampai 4 saya masih menyimak ini. Harusnya itu di crop. Oke, itu video kabar duka ya gitu kan di 2020 juga gitu. Iya. Lalu ada video ada viral video 19 detik. Kita persilakan ke yang lain dulu. Yang lainnya. Cek gimana sih? Anda ini 19 detik. lempar batu sembunyi tangan. Oke, pertanyaan awal dulu. Itu apa, Bang? enggak, TikTok? enggak. Anda ini menjaga karakter Anda. Nggak bisa gitu. Itu apa? TikTok. Kok 19 sekarang? Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu rame di media sosial gitu. Anda sudah menonton belum video 19 detik? Belum ya? Banyak video 19 sih sebenarnya. detik. Coba Anda Ada jelaskan dulu. video artis gitu kan, video sure gitu Sure. kan. Yakin. Sure, are you Oh, sure? iya, yakin. Oke. Dari artis yang bernama Giselle. Apa video apa? Anda sudah menonton Mama videonya? Devi. Belum sih, belum. Bukan. Apa? Video Apa? Instagramnya Apa? gitu. Ah, Udah di lihat, udah Instagram. Emang di mana? Nama diposting di Instagram. Iya. Emang di mana? Emang video apa? Video apa dulu? Emang Video sure. Kok jadi gue ya? Kok gua buka IG-nya bisa nggak ada? Kalian harus buka di Telegram. oh jadi semua info ada di Telegram. Kalian kalau ada info viral Telegram aja udah. Gitu. Tinggal nunggu. Nanti biasanya di Telegram ada nunggu penuh dulu. Ih, tahu banget Gua ya. nggak tahu sih. Aduh, Kan berapa grup yang udah pemain dijoinin? mah beda. Jadi itu bisa di Telegram. Kalian udah nonton videonya? Nggak tahu Belum, video apa belum. dulu. Video apa? Video Mama Giselle. Devi kenapa? Dia Balik sih sama Gempi ya. Dia Bikin berhubungan TikTok. badan dengan lawan jenis. Gini. Kan emang Itu bukan berhubungan, bersentuhan itu. Oh, iya. Gitu. Lewat lanjut. Oke, kalau misalkan belum tahu saya aja yang jelaskan. Oke. Jadi, video 19 detik itu adalah video artis yang berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Ya. Gitu. tapi kan dia punya suami kan waktu itu. Ya, nggak tahu itu kapan kan hubungannya Oh, iya. gitu. Tapi berarti bukan suaminya. Bukan, yang Masalahnya apa, Bang? Ya itu di-share dan ditonton orang dan dalam tanda kutip itu adalah video yang meresahkan gitu. Lu pas nonton resah gak? Resah karena cuma 19 detik. Iya. Mungkin. Kalau misalnya lebih lama resah. Nggak tahu sih. Tapi yang pasti itu tuh rame diperbincangkan ya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Kalian udah nonton? Belum sih, belum. Dosa ditanggung loh. Iya, dosa ditanggung ya, nonton. Iya, benar. Dan saya udah lihat sih sebenarnya. Oke. Saya udah cukup tahu gitu kan, gitu kan. Ya, Tapi Contohnya diulang-ulang nggak? enggak dong, cukup tahu ini video kan kita lihat Twitter apa nih? Ya udah, Trending ya, trending udah. pas itu cari tahu ya salah satu platform yang bisa dicari tahu itu di Telegram gitu. Ternyata ada Oh, jadi setelah lihat Twitter ke Telegram. Telegram. Niat ke Telegram pindah. Iya, siapa tahu ada full videonya. Karena kan saya sebagai orang yang berhubungan dengan Berhubungan badan. berhubungan konten, jadi saya harus tahu nih yang hits itu apa gitu. Gitu. Jadi ada Kalian jangan sok nggak tahu ya teman-teman. Jadi ada modus operandi. Iya gitu. benar. Oke. Next. Udah nih, bahas itu. Udah. Masih ada nih, Bang? Enggak, Oh, iya, ada kelanjutannya. Terakhir yang ditahu dia mengklarifikasi bahwa membenarkan itu video memang dia saat tahun 2000. Enggak Ah, sih. 3 tahun lalu. Enggak itu bukan klarifikasi sih, tapi itu lebih ke hasil penyelidikan kan. Oh. Penyelidikan dari polisi kalau nggak salah kemarin
menyampaikan, artinya kan bukan klarifikasi dari orangnya langsung, tapi itu hasil penyelidikan dan ya ternyata itu benar-benar dia. Hah? Oh, iya. Tapi emang waktu awal viralnya itu kan dia lagi ada di mana ya? Di Labuan Bali. Bajo. Bali. Ya. Sumba. Lombok. Iya, Iya Lombok pokoknya lah. daerah timur gitu kan. Dia menentang bahwa itu tuh bukan dia gitu. Oh, iya. Terus makanya banyak rakyat Indonesia kan udah ngaku aja gitu kan. Tapi gini, dia menentang bukan itu bukan dia loh. Tapi dia menyanggah bahwa itu bukan di kamar yang emang kamar gempi. Sebenarnya bukan hubungannya. Tapi kan banyak orang masa di kamar yang sering dipakai tidur sama anaknya iya, itu tuh dipakai dalam tanda kutip seperti itu, dan dia menyangkal bahwa enggak, masa di kamar dengan anak dipakai hal-hal seperti itu gitu. Dia menyangkalnya bukan ke dia melakukan atau enggak, kalau enggak salah sih gitu. Karena saya nggak ngikutin. Iya. Terus akhirnya dia Kalau saya juga sih ngikutin. mengakui, dia juga bilang kalau HP-nya itu sempat hilang 3 tahun lalu kan. Oh. Iya. Ya. Dan itu ketika dia katanya 2017 kemarin kalau kata polisi. Dan berarti itu ketika dia masih jadi istri sahnya Gading Martin. Ya, jadi kita bisa belajar. Si Gading man sih gitu. Bukan. Yang ngapain? Maksudnya yang kata tadi berhubungan badan tuh. Oh enggak deh. Kalau nggak salah emang HP-nya itu dipinjam sama manajernya apa manajernya yang ngilangin deh. Pokoknya HP-nya tuh hilang. Dan kita belajar dari Gisel bahwa laki-laki itu ada yang baik kok gitu kan. Perempuan juga ada yang jahat. Jadi tidak selamanya lelaki Tak itu. selamanya. Oke. Jagung Lanjut. Itu. Lanjut. Oke, next. Ada kepulangan Habib Rizik. Oh iya, ini rame ya. Disebut gak? Habib Rizik, ya sebut aja gitu kan. Dari tadi kita nggak ada yang disensor. Siapa tahu Oh iya. kita di-mention. Itu lebih aneh lagi ketika kita tidak sebut. Oke, Gitu. berarti kepulangan Habib Rizik Syihab Ke Indonesia. Jadi Habib Rizik Syihab itu pernah ada kasus di tahun 2017 dan dia pergi ke Arab Saudi dan baru pulang lagi dengan proses drama di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita juga nggak tahu siapa yang benar siapa yang salahnya, tapi kepulangannya itu cukup menyita perhatian. Bahkan ketika kemarin pulangnya itu disambut banyak sekali orang di bandara, itu cukup ramai sekali, bahkan ya jadi pusat perhatian pemberitaan juga. Lalu setelah pulangnya pun ramai juga bahwa kayak protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia juga langsung mengadakan pernikahan anaknya gitu kan, dan sekarang dia juga bahkan dihukum katanya karena proses Ya, apa ya, itu kasus kerumunan itu sih. Gimana tanggapannya? Sebenarnya sih nggak apa-apa, kita nggak mempermasalahkan dia pulangnya sih ya, apalagi menggelar pernikahannya. Cuma kan beliau pulang itu bertepatan sama pas lagi pandemi gitu loh. Seharusnya kan bisa menyesuaikan kondisinya. Gitu. Kalau mengadakan pernikahan ya nggak apa-apa gitu, apalagi anak kesayangan ya kan. Tapi kan bisa dengan mematuhi protokol kesehatan. Cuma akhirnya walaupun disupport si Aira sama BNPB ya, disupport beberapa hand sanitizer sama masker. Enggak, itu teh yang di penjara tuh karena apa? Penjara tuh kenapa sih? Ya, jadi karena beliau melanggar protokol kesehatan karena pada saat pernikahan anaknya hampir dari ribuan massa datang ke pernikahannya. Jadi walaupun sudah disupport BNPB dan Pemprov DKI pun mempersilahkan sebenarnya. Yang di ini siapa yang di penjara? Habib Rizik doang? Ya, Habib doang. Karena kan Gubernur DKI pun sempat ada penyelidikan masuk diselidiki dan sampai sekarang Habib Rizik. Kok Habib Rizik doang, kan besannya enggak? Kan itu bukan acara Habib Rizik doang, rame-rame. Hah? Coba Bang, gimana? Menurut gua Oh, maksudnya kan mereka nikah kedua keluarga kan ya? Kenapa cuma Habib doang yang nikah kan apa acaranya, ada pengantinnya, terus ada besannya, terus ada WO-nya juga. Itu kan memang diurusnya sama Habib semua. Iya, justru itu. Gue kalau mau berpendapat ya soal kasus itu, sebenarnya gimana ya? Gue bukan ini ya, tapi pertama Habib Rizik itu dipersilahkan pulang dan yakin semua orang itu nyangka pasti rame.
Yang kedua, semua pejabat itu Indonesia itu kan punya intelijen, punya apa gitu kan, yang pasti tahu lah kepulangannya prosesnya akan kayak gimana gitu. Tapi itu menurut gua kayak ya udah dibiarin aja gitu kan. Ketika emang hasilnya kayak gitu barulah diusut gitu kan. Terus masalah tentang nikah, sebenarnya dia itu udah didenda 50 juta. Karena kan dalam peraturan ketika melakukan kerumunan itu didenda 50 juta. Udah tuh udah dibayar. Tapi sekarang tetap diusut juga kayak tadi, kenapa harus dia doang gitu kan yang dipenjara. Ya menurut gue sih kental banget sama unsur-unsur politis gitu kan, apalagi sekarang salah satu ataupun 6 laskar yang emang dari FPI yang dipimpin ya oleh Habib Rizik itu meninggal gara-gara ya tertembak lah atau ditembak lah ataupun apa gitu kan oleh polisi. Dan menurut gue sulit untuk menerka siapa yang salah, tapi menurut gua ini sangat kental sekali dengan politik. Itu kepentingan politik, tidak hanya sekedar benar atau salah gitu menurut gua, karena ya tadi secara protokol ataupun kesalahan dia udah didenda. Maksudnya ketika lo ditilang lo kan udahlah didenda, ya udah gitu, maksudnya proses tilang dan sebagainya, nggak lo jadi di penjara juga gara-gara nggak pakai helm gitu kan. Jadi siapa bang impostornya? Impostornya nggak tahu nih siapa. Nanti kita bahas di episode terpisah. Kita episode di emergency meeting. Nanti lainnya. Tunggu kontennya aja ya. Gitu. Tapi kalau dari gue sih gitu, maksudnya ini kental banget sama unsur politis. Kenapa selalu maksudnya disorotnya ke Habib Rizik gitu kan? Ya ini kental banget, dan kayak menurut gue ya kayak dibiarin aja gitu. Maksudnya kalau beberapa proses hukum tuh secepat gitu, tek gitu kan. Ini kayak kesannya bertele-tele ya. Bertele-tele lama banget gitu kan. Ya aneh lah unsur politik gitu kan. Karena kan memang pada saat kepulangan ini pun ada beberapa kasus dari menteri-menteri kita. Ketika memang ada kasus yang uang Covid ini ada bansos. Mensos ya. Mensos ini ditubruk langsung oleh kasus Habib Rizik. Nah, Mensos ini yang katanya hukuman mati pun nggak terdengar gitu sampai sekarang. Benar. Jadi memang pengalihan isu lah. Iya, mungkin memang benar tuh kata-kata Bang Sandi. Jadi politiknya memang sangat terasa, entah ditutupi sebagaimanapun ya sudah jadi rahasia umum sudah, walaupun kita juga tidak bisa membuktikannya, jadi hanya jadi rahasia umum. Dan kenapa tadi kalau jawabannya FPI, kenapa jawabannya hanya Habib Rizik? Kalau gua rasa sih karena dia yang bertanggung jawab atas FPI itu, jadi karena dia yang bertanggung jawab. Dia kepalanya ya. Makanya dia yang memimpin gitu. Ditangkapnya kan gara-gara nikah, bukan karena FPI. Iya kan, karena tapi bentar, kalau nggak salah dia kalau nikah itu enggak sih, tapi lebih ke kerumunan, pertanggungjawaban ketika kerumunan sih. Tapi menurut gua itu pun nggak masuk akal sih, karena setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah itu adanya pemilu pilkada 2020 itu pemilu, demo di gedung DPR. Ketika memang bahasannya berkerumunan, toh ada yang terang-terangan pemerintah itu sendiri gitu kerumunan gitu. Bahkan sebenarnya kalau flashback tadi awal dari Covid, yang nggak percaya akan Covid datang siapa gitu kan, yang menolak bahwa Covid nggak mungkin datang siapa, maksudnya ketika kita usut dari awal pun siapa yang salah gitu. Ya itulah pokoknya, itu argumentasi kita pendapat gua aja sih gitu. Kalau mau diusut dari sana dinamika politik kita memang jago. Nah jadi kita harus benar-benar melek, dan kita pun jangan sampai kemakan media ataupun pemberitaan dan ditelan bulat-bulat lah. Kita pun harus termakan grup keluarga. Itu parah banget itu. Gua nggak punya sih grup keluarga sebenarnya. Aku mau join keluarga gua. Enggak. Untung gua mau makan nasi bukan makan media. Tapi kamu memberi makan konten. Maksudnya? Memberi makan sosial media dengan konten maksudnya. Yang dengan karya. Iya betul. Mantap. Nah itulah kasusnya sampai kasus YouTube Rewind abis ini. Kasusnya sampai sekarang masih, dan beliau pun masih berada di tahanan dengan kasus yang masih berlanjut. Ya kita mudah-mudahan berdoa dengan kondisi sekarang ya Indonesia tetap aman, tentram, rukun dan baik-baik saja. Dan baik-baik saja gitu kan. Dan kita pun berharap hukum di Indonesia tegak, runcing ke atas, runcing ke bawah. Jadi nggak tumpul lah ke atas. Betul. Next.
Gas tipis-tipis. Bang, balikin bang kameranya. Langsung. Terakhir mungkin gue coba untuk bahas yang viral beberapa hari ke belakang ini adalah YouTube Rewind 2020. Wah itu keren banget, itu Parah. jujur ada mata yang berkaca-kaca, apalagi di scene ketika ada yang kebakaran, ada yang hujan tuh. Iya. Tonton aja kali ya Bang ya. Hah? Tonton aja kali ya. Ya udah tonton. Coba, Itu di situ. coba kita react ya. Ini aku Nggak hotspot ini. ya. Dan itu luar biasa pokoknya mah. Itu dapat banget lah, feel-nya tuh dapat banget. Jadi kerja sama antara sound director, DOP-nya, pemerannya, jadi semua apa ya? Stakeholder yang terlibat, Ya semua stakeholder yang terlibat itu keren semua. keren semua pokoknya mah. Dan niat, ya itu pokoknya dapat banget lah segala aspeknya, konsepnya, editingnya. Walaupun ada satu hal yang gua mungkin kita bisa diskusikan, belum Refresh. yang perlu kita diskusikan, kenapa di video awal itu si anak kecil itu berulang-ulang kali Ini ya, nyeklekin pintu ya, terus dia ke satu turun. ruangan, itu lagi tek ke satu ruangan. Jujur gua apa itu? Apa Karena kira-kira? satu lorong doang nggak ada terusannya. Oh. Enggak, karena Enggak, pasti itu ada filosofinya dulu. Iya, kayaknya ada. Fakta itu kayaknya. Iya, itu emang fakta itu. Ruangannya itu aja. iya, tapi karena mungkin ini kan YouTube Rewind. Jadi entah siapapun dari Januari sampai Desember ini pasti merewind video-video dari Januari ke Desember, itu pasti berulang-ulang. Kalau menurut gue sih gitu. Oh gitu. Jadi ya artinya itu pembahasan setiap apa ya? Setiap apa ya? Ya di sepanjang tahun 2020 gitu. Ya, jadi ketika memang kita sudah mengikutinya nih satu kali, kita buka lagi pun tetap itu. Jadi tidak kemana-mana itu. Kemana-mana terus kan Chandra Leo juga nanya. Ya kan nggak akan kedengeran. Kan gue udah mindahin mic sini. Ah ya. Oke. Kan Chandra Leo sama si Nesi juga kan nanya, lagi ngapain deh, kayak dia kita nonton aja deh. Lagi ngapain deh? Lagi nonton yuk. Udah Nonton semua. nonton semua. Udah, yakin. Iya, betul. Kan langsung dibawa. Oke. Ya. Terus ada ke rumah, ternyata masih banyak. Kalau gue sih nggak tahu ya kalau nangkep kenapa dia berulang ini lebih ke 3 kali ya. 3 kali dia masuk ke sana. Belum ini. Gue nangkepnya adalah si kita itu sering nonton ataupun melihat sesuatu yang viral itu gimana ya? Kan video pertama kayak Ada anak kecil. ada anak masuk kecil ke lorong. ada anak kecil, ada frame Lucinta Luna, Ya. ada frame kalau nggak salah Lesti sama Rizky Bilar. gitu-gitu. Terus apa lagi? Maksud gua itu adalah video-video yang viral. Apalagi sih yang di frame itu? Takutnya gue salah. Maksudnya kesimpulan gue adalah itu video-video yang viral apa ya? Gak hasil dari sebuah konsep yang terkonsep gitu loh. Oh iya. Gitu maksudnya kayak Paham, viral, paham. ya udah viral aja gitu maksudnya. Tapi makanya si Chandra Leo nanya udah udah nonton semua. Nah, barulah ditampilin video viral itu yang dalam tanda kutip bentuk karya yang emang dibuat gitu, kayak misalkan How to Become gitu kan, itu karya tuh si Gilang Dirga, Bimo dan lain sebagainya. Terus kayak siapa lagi? Fadil. Di sana kan ada Bapaknya ikutan lagi, lucu banget. Bapaknya ikutan lagi gitu kan. Terus apa lagi? Karya-karya gamers gitu Iya, kan. Artinya konten horor juga ada. konten-konten horor gitu. Itu sih yang gue tangkap kenapa dia itu 3 kali, dan kadang kita tuh sering termakan oleh video-video atau hal-hal viral yang apa ya gitu aja gitu. Kayak Lucinta Luna berantem gitu, terus drama-drama misalkan Lesti dan Rizky Bahasa Bilar. kasarnya kurang berbobot lah ya, bahasa kasarnya. Itu dapat dari Anita. Jangan disensor, please. Itu kalau menurutnya konsepnya gitu, dan Chandra Leo dan siapa? Aulian. Nesi itu Sama Nesi, Aulian. Kan nunjukin, dan Atta tuh datang, terus Edozel datang. Itu tuh nunjukin bahwa ada loh video-video yang viral atau keren lainnya tuh, silakan dilihat gitu. Jadi gak hanya cuman
viral yang dalam arti yang kayak gitu doang gitu. Jadi kalau kita umpamakan jadi kayak di web gitu ya, kita cuma tahu atasnya aja nih. Kalau di YouTube mungkin di explore-nya aja, padahal kalau kita cari ke dalamnya masih banyak hal-hal yang keren dan luar biasa gitu. Tapi ada yang di video itu ada yang gue nggak ngerti. Kenapa? Kan di endingnya itu si anak itu ternyata dia mereview video-video yang belum dia tonton kan. Iya. Sama orang-orang lainnya kan. Ada Rahel V-nya, pokoknya ada banyak banget gitu ya orang yang nonton videonya. Terus endingnya itu ada 2 orang, Jovi sama Dovi ini ke pintu. Dia senyum, buka pintu, ceklek, gelap. Itu gue nggak ngerti. Ya, Itu pamit. Karena jadi skinny Indonesia itu dia itu ini adalah YouTube terakhirnya. Ya, jadi kan ini pun di direct oleh si Andi dan Jovi ya. Jadi YouTube Rewind ini juga di direct oleh mereka. Jadi mungkin ini adalah persembahan terakhir mereka. Oh, gitu. Jadi kan karena mereka memang direkturnya. Oh gitu Gi, artinya karena kita berdua nggak ngerti. Oh gitu, oke. Gimana dari Ruli? Relate sih. Udah nonton belum sih Ruli? Nggak bisa, nggak ada jaringan. Udah nonton di HP aja. Hah? Jaringannya hilang. Oh, Lu ada gak? dan saya bernazar tahun depan kita ada di sana. Amin. Semoga kita jadi bagian guys Amin. dari YouTube Indonesia. Gokil. Bapak Aulian tolong ajak ya. Waduh. Saya subscriber abang dari lama. Oh, Ya. yang menarik gue mau bahas sedikit. Kenapa Run Entertainment Baim Paula itu nggak masuk? Oh iya ya, padahal Karena mereka mungkin dia itu kan kalau di musik mungkin ada major label, ada indie label. Mungkin kan karena Run Entertainment itu Kesini bisa gak? apa ya? Nggak kuat Mungkin kontennya itu konten major. Jadi mungkin nggak masuk. Nih bang. Nah ini kan tuh. Nah, Ini itu apa ini? Cinta Luna, Ini Februari itu penampakan. ada. Ini kayak yang ke si Raffi Ahmad, siapa Limin apa? Ada videonya Baim juga ya. Oh ya. Ya. Tuh, Nah. Cinta Oh Luna. itu Ki Gendeng Lewu. Ki Gendeng Lewu itu. Oh iya. Apa lanjut aja. Viralnya apa jadi dia? video horor. Jadi horor itu. Ini si Won. Ih, si ganteng. Raffi Ahmad. Iya, betul. Terus Lesti. Di sini nggak tahu nih podcast. Ini podcast Robin on. Ini si Robin on Cadel Show. tadi tuh. Ada tadi. Nah ini kan video-video yang artinya viral tapi ya udah viral aja gitu. Menurut gua sih gitu sih. Terus dia Tapi ya pertanyaannya anak kecilnya siapa sih? Nah, anak kecil ini adalah kalau teman-teman baca komentar dia adalah cucu dari orang terkaya yang ada di Indonesia. Siapa yang punya rokok tuh? Jarum. Enggak, nama orang. Nama orang. Punya gudang garam kan? Kalau nggak gudang garam ataupun jarum, kalau nggak gudang garam, kalau nggak salah dia adalah salah satu cucunya. Punya kakak nggak dia? Siapa tuh seumuran sama gue. Nih tanya aja yang konsumsi rokok. Tahu seluk beluk. Rokoknya kan beda bang. Oh iya. Bukan kaumnya. Kamu lihat kamu. Tapi di sini lihat dia aja posisinya sebagai ini ya, sebagai konsumen kan ya. netizen lah. netizen. Atau sebagai ini. Sebagai bocil. Iya, adik gue tuh nonton Nah, terus nih. dia masuk nih. Nonton YouTube. Nah, Tuh udah. Yakin. Oke. Langsung masuk ke rumah itu kan. iya. Boom. Sini Nah, ini keren banget sih ini. Gua suka gimana lo video caranya lo? Ini yang bikin tuh si art studio kalau nggak salah. Iya. Dia pakai blender. Keren nih dong, luar biasa. Nah, gua yang agak terharunya juga ketika Anwar sama Endozel masuk. Karena apa? Karena menurut gua ini menjadi apa ya? Atta tuh dalam tanda kutip kan sering bukan diejek ya. Maksudnya kayak Atta dan lain sebagainya. Endozel itu adalah YouTuber yang memang udah lama gitu. Tapi di sini dipersatukan gitu bahwa semuanya konten kreator dan punya nama di YouTube. Itu sih pesannya. Karena kan dulu juga sempat ada 2 kubu ya. Iya tuh. Apalagi udah prank tuh kan. Tapi tetap kita harus akui bahwa ya Atta pun salah satu orang yang naikin YouTube itu jadi sesuatu yang bisa ditonton sih. Kan YouTube Indonesia terbesar di Asia pun dipegang oleh Atta. Ini gamers kan ya? Iya ini kemarin. Ini viral PS5 kan. Nah itu di Land Plus. Ini beauty vlogger. Gua nggak terlalu Kerennya sih, kayaknya nggak ada. Kayaknya kan juga YouTube vlogger sebetulnya. Tapi kan dia Tapi ini warnanya keren-keren sih biru. parah. Dan pemainan warnanya keren. Ini yang kayak seleranya Aulian banget. Ini kan apa? Startup ya. Ini apa sih? Ini dancer. Dancer YouTuber gitu ya. Ini kalau Leon ini hitam putih dulu baru orang. Kayaknya nggak ada yang Nah ini Ini nih. pakai
masak nih. Yang konten masak. Ada Chef Arnold, Tamu Boy Tweet. Tan Boy Kun. Ini siapa? Ini penyanyi ya? Iya. Wah, ini food vlogger, ini yang misteri. Horor. Iya, ada ceramah ada di sini nanti. Roda tuh. Nah ini Demian, dia udah jadi YouTuber sekarang. Ini siapa sih? Benga Tribu. bukan. Trennya Benga Tribu. Miley. Itu tadi stop motion gitu ya. Nah ini nih, how to become MC. Ini Memang YouTuber yang Iya, kan video call halu. Bisa halu. oh iya benar. nah ini gua keren. Maksudnya dapet ini apa visualnya dapet. Main Play Studio ya. Ah, apa itu namanya? Game apa? Yang ular? Ya ular. Gue yang posternya. Bukan game Cacing. Main cacing. Posternya. Nah Oh, ini, gue tadi ngerjain ini impostor tas, nih yang viral kan, Iya, yang saya- Among Us. Among Us. Duduk yang imposter. Among Us. Bahkan Gue yang report. nanti Nggak konten mungkin kita gue pun yang terinspirasi dari sini. Oh iya kan. Betul. Enggak, gua ada di ruang CCTV tadi. Nah di sini nih. Lihat ada yang nih. Nah, Matiin kemarin- mic, matiin mic. Matiin mic, ini viral pas di gedung DP. Omnibus Law. Pas Omnibus Law kan. Iya, pas gedung DP. Nah ini pas Mata Najwa. Luar biasa. Najwa. Luar biasa. Sana. Ngomong sama kursi kosong luar biasa. Ini namanya sakti. Ini nyinggung ke Ya pemilihan. indigo lah. Huh? Ini ngobrol sama kursi kosong indigo hantu. Yang khas dari mereka tuh. Ya ampun, kamu ini berusaha Tapi emang setiap scene mereka relate ya. Iya. Nopal. Ini dari Bogor kan Nopal. Iya, animasi Nopal. Nah ini nyindirnya luar biasa nih. Ini Dapat dia banget. melatih argumentasi. Bukan ini adu domba, ini Terus fitnah. ketawanya gitu ya. Dibikin game Ketawa 5 sendiri, tahun ketawa sekali. tuh. Kita sudah pasti berdebat saling Ketawa fitnah. sendiri, Ngapain masih ada gamenya? Dia punya Game itu level 7 yang hiburan. Kalau standar mau fitnah, sendiri. tunggu nanti Iya, tuh. pas Tapi menurut gua pemilihan. lucu sih. Ada Among Us di dunia nyata ada. Aduh, ini pengelet Ngebeli ketawa tuh ini. Kalau ini Aduh. emang pernah membawa acara. Acil. Di sini ada yang korupsi. Oksigen udah habis. Stop bahas isu-isu gak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus Nah ke ini masalah yang emang genting pembahasan isu-isu yang untuk kita emang selesaikan nggak bersama. penting. Jadi pengalihan isu memang dibahas di sini secara sarkas. Benar. Nah ini kan KKI tadi kan. KKI, tapi kenapa nggak KKI-nya yang masuk? Iya. Kenapa sih kira resis? Ya kan nggak tahu sih. Tapi mungkin karya Ricis sosok di YouTube yang cukup menyita perhatian. Kayak udah settingan. Nah ini nih Pak Mu. Nah ini nih. Ini podcast. Apakah kita akan masuk podcast ini? Iya, jadi kita masuk blog frame ya. Iya. Boleh. Ada yang mau diundang sama Deddy Kobuzer, tapi harus ada klarifikasi. Jadi ada yang mau kasih. Ya. Grid Video Aldiano bahkan masuk Karena kontennya video game. video game. Dari sini nih keren banget. Nah ini nih. Iya, parah banget ini emang. Kan sebelah sini ini COVID, berita COVID, Tapi kebakaran tuh sampingnya itu bencana alam kayak Ada gitu kan. banjir juga. Banjir. Kebakaran tuh di ini itu ya kan apa? Hutan ini kan. Hutan. Hutan Papua. Di gedung KPK. Di gedung mahkamah. Oh, Mahkamah ya? Mahkamah Agung. Agung. Di sama di pinggir jalan tuh yang pas demo. Oh ini tempat halte 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 busway, tuh iya. kebakaran juga. dibakar sih itu. Aku dibakar Kan gedung MA juga. Lanjut. Enggak, itu pegawainya merokok. Jadi hati-hati harus. Jadi hati merokok. Nanti merokok. Nanti disalahin. Nah ini dapat banget nih. Kalian tahu nggak ini siapa? Lupi. Itu Jovi. Bukan yang cowok. Satu lagi. Tahu tapi lupa Sampingnya namanya. ya? Ya itu tuh. Nah ini gue lihat kontennya atau videonya emang bagus-bagus Oh maksudnya. gitu. Simpel tapi keren. Gak tahu lupa namanya. Simpel tapi pasten. Nah ini datang kan. Ini dapet kebersamaannya feel-nya tuh dapat gitu sih. Saling menolong gitu kan. Terus outfitnya merah putih lagi. Terus ya artinya orang yang nolong emang bener-bener yang ditolong pun jadinya seneng gitu. Ya. Apalagi dengan dengan hashtagnya nyalakan Indonesia. Jadi visual sama audionya ini udah
saling mendukung banget ya. Ini lagunya makin bikin merinding. Iya. Nah ini yang nyanyi Hanindia ya. Hanindia itu ini loh, orang Citerep. SMA dia di Citerep. Enggak nanya sih saya orang. Info. Oh jadi kebanggaan itu. Friend Citerep. Yo. Tapi ini lagu kalau dinyanyi di kondisi apapun dapat sih. Apalagi visualnya ataupun ngegambarin kayak gini. Tuh orang ini bantu pun senang gitu. Iya. Ngerasa ada saudara gitu, walaupun nggak saudara. Yang ini nih orang-orang yang karyanya dalam musik keren-keren. Ini musiknya keren banget. Nah ini buat online gitu kan, segala sesuatu 2020 online, nikah gitu kan, bahkan wisuda. Kemarin Mbak Do ada wisuda ya teman-teman kita, walaupun nggak diupdate di media sosial dari awal. Tahu wisuda aja. Tahu. Kalau ini konten, nah ini Halilintar Family. Jangan Halilintar. Gitu sih ini si Torik kan ya? bukan dong, yang smash itu kan. Torik itu ada nyata. Oh iya. Ini si Bisma. Bukan Bima. Ini. Nah ini sedih sih, dimana tenaga medis yang COVID emang nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga, tapi tetap ya mudah-mudahan ini jadi amal ibadah dan Iklan. dedikasinya. Jadi Nah ini sambal. Iklan. Jadi sambal ini gimana nih Bang? ini ABC bukan DEF. Nah ini kredivo di akhirnya itu adalah becan pilihan. Jadi hasil kredit ini ya? Yoi. Ini ada siapa? Alfiref, ada Eka Gustiwana, satu lagi siapa ya? Nggak tahu. Itulah. Nah ini Oi. Weird Genius. Nah ini keren sih. Jadi mereka ini virtual. Kalau teman-teman pernah ada react-nya, ini virtual. Jadi mereka disuruh ini gambar. Jadi ini di rumah masing-masing shootnya. Ini bendera Indonesia. Dan ada Agung Hapsah. Betul. Nah ini yang viral tadi itu Lati. Dan dikombinasikan dengan lagu Blackpink ya. Betul. Ya. Apa sih? Sama Pink Panda. Apa? Yang mana? Pink Panda itu jadi dia dancer yang waktu itu cover lagunya Blackpink. Jadi waktu itu sempat ada lomba. Ini look at me. Tapi emang keren sih Pink Panda. Pink Panda itu nama grup. Iya, Pink Panda. Pink Panda. Ini Sarah Fazira itu ya. Nah ini lagu TikTok yang bikin gua kesentuh ketika ini lagu ini nih. Apa sih nih? Coba dengerin. Ini kan viral juga lagunya. Nana somebody love me. When somebody love me. Ini kan lagu ini Toy Story bang sebetulnya. Iya. Tapi ini dapat gitu. Iya. Teng, teng, teng. Ini Anji kan. Anjing banget. Rasanya. Anjing banget. Ada Aukarin. Nah Tapi di ini sini Yonglek. Effortnya dapat banget sini. Nah ini Nah, Kevin Anggara. Kevin Anggara itu kan. Ini ada Rahel V-nya. Oke. Reza Arab. Bahkan yang udah pamit-pamit dulu balik lagi nih, abangku, balik ke YouTube. Raditya Dika. Ya ini Mas malam Anca. minggu Miko. Nah ini Mas Ancang. Nah, ini Itu demi Tuhan. Racun. Caya. Gang racun dah. Sinta dan Jojo. Suka makan. Oh, itu 2020 ya? So nice. Enggak Itu 2020 lama cuman banget. maksudnya ini Nah, ini kan Nah ini ya, ini mereka gua sempet nggak pamit ngerti. gitu. Ternyata Skinny 24 ya, Skinny Indonesian 24. Jadi mereka Ya. pamit. Mereka senyum. Nah ini hasil karya mereka gitu kan. Salah satu yang mungkin sentuhan terakhir lah dari Skinny Indonesia. Keren. Gokil. Mantap. Oke. Oke itu pokoknya menurut gua Rewind 2020 keren banget dan ya kita bisa ambil apa ya positifnya dari emang karya yang emang bener-bener ya responnya juga luar biasa. Betul. Gitu. Pokoknya banyak banget cerita. Salah satu cerita yang paling berharga di 2020 menurut gua adalah kebentuknya Somehow. Dengan segala keterbatasan ataupun dalam arti kondisi yang seperti ini, kita tidak hanya berhenti dan mengikuti
alur aja, tapi kita coba untuk berkarya, coba untuk apa yang kita bisa ya kita keluarkan, dan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Gitu. Kita ketemu di tahun-tahun selanjutnya. Harapan 2021 ya. Untuk somehow Semuanya pribadi ataupun kalau untuk pribadi semoga menjadi diri yang lebih baik lagi. Amin. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan semoga somehow juga kita semakin kompak. Amin. Bisa mencapai target monetize. Amin. Langsung Gitu. terpoin sekali. Iya. Iya. Kan Duit. adanya. Itu sih. Oke. Role. Lima tidak muluk-muluk. Apa? Apa Ini aneh. Apa nih? Berhenti merokok. Semoga kita semua tetap waras dan sehat. Oke, amin. Itu aja cukup. Amin. Karena kan kita tidak tahu lagi ke depannya kita ada masalah baru apa lagi nih. Iya. Baru apa kita tidak tahu. Nggak tahu konten mana yang menjerumuskan. Ya silakan Cek. Kalau gua sih semoga 2021 corona hilang deh. Amin. Udah Amin. banyak sekali pihak yang dirugiin Betul. dan terdampak. Semoga ya kita kembali ke awal dimana kita bisa beraktivitas dengan leluasa kembali. Amin. Kalau dari gua sendiri yaitu mengaminkan doa-doa atau harapan-harapan mereka, juga menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi, terus bareng-bareng berkarya gitu kan, tanpa ada sedikit pun rintangan pasti ada, tapi maksudnya tetap survive gitu kan. Dalam prosesnya kita tetap bisa saling ngingetin dan bisa saling ngedukung gitu. Amin. Gitu aja sih. Ya mudah-mudahan semuanya baik, terutama khususnya di Indonesia semuanya aman. Tadi kata Cece juga bisa beraktivitas dan berkarya seperti biasa. Amin. Gitu. Mungkin itu konten dari Kaleidoskop 2020 dari kita. Sampai ketemu di 2021, walaupun pasti konten ini diupload 2021 gitu kan. Tapi sampai jumpa lagi teman-teman. Doakan kita sukses dan teman-teman juga sehat-sehat terus. Amin. Jangan lupa like, Komen, Subscribe dan share konten kita untuk dukung kita. Sampai jumpa. Daripada kita bete, mungkin kita akan ngobrol dari teman-teman semua. Saya ingin ngobrol dan tanya ke teman-teman semua hal memalukan apa yang teman-teman pernah lakuin ataupun pernah alami. Dari saya dulu ya. Saya pernah malu karena saya nangis gara-gara disubil. Apa? Disubil. Pantat itu digini nih. Tuing. Nah, sama teman di SMP, dan pada waktu itu saya cowok. Itu dan SMP pada waktu itu saya nangis sakit. Kalian pernah nggak disubil gitu? Pantat tuh sakit pokoknya. Saya mau coba. Jadi sama tangan tuh di sini swing. Terus saya nangis, saya malu, pokoknya saya marah pokoknya. Dan Berantem nggak bang? berantem, cuman maksudnya kayak nyamperkeun teh ning ditajong kurang jelema teh geus tajong balik ka bangku terus nangis. Da seueul atuh. Seueul Sedang senampol mewek. Ya tuh maksudnya mewek. Maksudnya mewek tuh mewek nyeri gitu. Kuat ngesang. Wah, pokoknya mah lain ngesang di mandi. Nah itu Berarti lu bang korban ini bang pelecehan seksual? enggak dong. berarti kentutnya udah ngapret. Kentutnya emang gapret tapi suaranya lebih kekam. Ada bebek. Dua kunci ya. Jadi bawa kunci itu ada kunci rumahnya. Jadi pasti dibawa tuh kunci motor. Nah, pas suatu ketika dibonceng tuh karena mau dipakai dan motornya dibawa kerja sama kakak. Nah, pas pulang karena sugesnya itu pegang kunci, jadi berasa bawa motor, nyariin motor gak ada, sampai nanya ke satpam, nanya ke guru gak ada. Ternyata nggak bawa motor. Lupa. Malunya ke satpam. Malunya ke guru Itu satpam. enggak bawa motor pas gimana? Pas udah nyari-nyari itu satpam, guru. Pasti ngerepotin banyak orang gitu. Iya. Terus enggak momen di mana Pak maaf saya tuh enggak bawa motor sebenarnya. Iya, Itu jadi gimana? itu sih Apa speechlessnya gitu. Ada alibi lain. Enggak, langsung jujur. Bilangnya gimana bilang? Oh iya. Siang kau ya. Apa hal memalukan yang pernah Nita lakukan atau alami? Banyak sih Dia pegang. sebenarnya. Aduh, semua hidup kita memalukan. Iya. Bikin malu orang juga. Banyak sampai kalau kita biasanya kalau habis ngelakuin teh lupa gitu. Ngelakuin apa nih? Yang malu-maluin. Banyak. Apa yang malu-maluin? Contoh, kasih Iya contoh kan dong. apa? Kasih contoh dong. Apa ya Gi? Kalau kita di mall biasanya ngapain Gi?
Kayak misalkan tiba-tiba salah jalan. Itu enggak malu ya? Malas bertanya bukan malu. itu mah enggak, itu mah bukan hal yang berkesan menurut. Oh ini, tapi nggak tahu malu apa enggak ya? Kan rumah Kamu yang ngerasain. Enggak, kan rumah Nita itu kan kontrakan di atas kan. Terus ada jalan turun ke bawah gitu loh Bang. Kalau buat jalan motor ada perosotannya gitu. Itu ngobrol di kamera. Oh iya. Atau kalau ngobrol sendiri ngapain? Terus malam-malam tuh tiduran habis ngaji di situ, tiduran ya kan? Kayak di pantai gitu. Tiduran terus dari atas ada yang ngencingin. Cowok. Jadi pas Nita udah enggak perawat. itu Nita yang malu apa dia yang malu? Ya makanya pas bangun Tapi Nita lihat ya bentuk kan yang ngencingin. masih SD. Orang yang ngencingin. Tahu samping rumah teman main juga. Jadi kita siangnya lagi abis berantem. Terus malamnya gue dikencingin. Tapi gitu. lihat ininya. Ya lihat lah orang pas kan basah kan cairannya cepet dong merosotnya ke bawah. Bentuknya kayak gimana?